Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan urusan, khususnya dalam menuntut ilmu. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, dalam pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu dalam bab jinayah. Nah, jika kemarin kita sudah membahas mengenai pembunuhan, macam-macam pembunuhan, kemudian ada penganiayaan juga. Nah, tetapi pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang kisos. Nah, nanti dalam materi kisos ini kita akan membahas mengenai pengertian kisos, macam-macam kisos, kemudian ada hukum kisos, syarat-syarat kisos, dan kemudian hikmah kisos. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kisos. Secara bahasa, kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata ikso yang artinya mengikuti. Kemudian secara istilah atau syarak, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Jadi lebih jelasnya, kisos itu merupakan balasan atau hukuman yang setimpal atau seimbang atas suatu perbuatan buruk yang dikerjakan. Nah, contohnya, seorang pembunuh apabila keluarga korban tidak mau memaafkan, maka boleh dikisos dengan cara dibunuh juga. Jadi nyawa dengan nyawa seperti itu. Atau bisa juga semisal si A memukul wajah si B hingga si B itu kehilangan giginya, atau giginya itu bisa copot seperti itu. Maka hukuman bagi si pelaku itu juga harus dihilangkan giginya seperti itu. Yang kedua, ada macam-macam kisos. Nah, yang pertama ada kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. Seperti yang kita bahas kemarin, pembunuhan itu ada 3. Ada pembunuh sengaja, ada pembunuh tidak sengaja, dan ada pembunuhan yang menyerupai sengaja. Tetapi dalam kisos ini hanya ditujukan kepada pembunuh yang sengaja. Nah, yang kedua, kisos untuk tindak penganiayaan. Nah, kisos untuk tindak penganiayaan ini merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada syarat-syarat kisos. Syarat-syarat kisos yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Maksudnya terpelihara darahnya itu seperti apa? Nah, maksudnya seperti orang muslim atau orang kafir yang masuk ke wilayah negara Islam dengan izin atau visa. Nah, kemudian orang yang tidak terpelihara darahnya itu gimana? Seperti apa? Nah, seperti kafir harbi, murtad, atau zani muhson. Kemudian syarat yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Syarat yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Kemudian yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Nah, maksudnya sama derajatnya itu gimana sih? Maksudnya, misal orang muslim dengan orang muslim, orang merdeka dengan orang yang merdeka. Kemudian yang tidak sama derajatnya itu seperti apa? Seperti orang kafir dengan orang muslim, atau seorang budak dengan orang yang merdeka. Nah, itu tidak sama derajatnya. Kemudian yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Seperti seseorang menghilangkan tangan, nah maka dia harus dikisos dengan menghilangkan tangannya juga. Atau seseorang menghilangkan fungsi telinga, nah maka dia dikisas dengan menghilangkan fungsi telinganya,
seperti itu. Kemudian hukum kisos. Hukum kisos ini dibatasi oleh para fuqaha yang hanya ada pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa dan badan. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan. Atau biasa diistilahkan dengan nafas wal jarohah, yang artinya yang maksudnya itu berhubungan dengan nyawa dan luka, seperti itu. Nah, hukum kisos ini ada ketentuannya dan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalam kitab Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya dan balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, Masya Allah sekali ya teman-teman, Islam itu sangat-sangat memberikan solusi dan keadilan terhadap masalah seperti ini. Masya Allah sekali. Kemudian yang terakhir, hikmah kisos. Nah, hikmah kisos yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Nah, dengan adanya kisos ini bisa membawa keadilan bagi kita semua. Nah, yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga, sebagai penggugur dosa. Dan yang keempat, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Nah, dengan adanya kisos dapat mencegah adanya percecokan, permusuhan yang bisa mengundang terjadinya pertumpahan darah. Nah, dengan adanya kisos ini juga sebagai untuk menjaga nyawa. Nah, jika seorang pembunuh mengetahui bahwa jika ia membunuh, maka dia akan dibunuh, maka dia pasti tidak akan melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, jadi itu semua adalah hikmah kisos. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah materi kisos untuk pertemuan kali ini sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi kisos itu juga bisa berarti sebuah pembalasan atau mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada si pembunuh. Nah, oleh karena itu, setiap perbuatan yang melukai orang lain, baik itu pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya, dapat dikenakan hukuman terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian untuk tugas ya, untuk tugas kali ini, berikan pendapat kalian kenapa di Indonesia tidak menggunakan hukum Islam atau fikih jinayah atau kisos ini, melainkan dengan hukum pidana saja. Nah, maksudnya dengan hukum dipenjarakan saja, bukan dikisos lagi, seperti pada fikih jinayah ini. Nah, berikan alasan kalian dan kemukakan pendapat kalian. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Dan teman-teman jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Dan baik, akhirul kalam, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.